Hey, hold up, I ain't with that. Devil try to get his lick back. Wow, pull up, spin back. Pull up, play together, spin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Sasabila, kelas 11 IPS, akan memenuhi tugas bahasa Indonesia. Ceramah saya kali ini berjudul 8 tips menghafal Al-Quran dengan baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ceramah kali ini saya akan membagikan tips menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai umat muslim, kita pasti tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, terutama bagi para santri yang tentunya sudah tidak asing dan pasti sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran, dan apalagi yang di asrama itu biasanya sering banget kan ngafalin Al-Quran gitu. Nah, dari mereka ini kadang ada yang ngeluh, kayak gimana sih cara menghafal Al-Quran yang baik gitu, gimana sih cara aku bisa cepat menghafal Al-Quran gitu. Kadang dari mereka ada yang belum bisa menguasai atau belum mengerti gitu cara-cara menghafal Al-Quran supaya mudah menghafal dan mudah diingat oleh kita. Langsung saja, untuk kalian yang masih merasa sering kesulitan dalam hafal Al-Quran, saya harap tips yang saya sampaikan kali ini dapat membantu kita semua. Yang pertama ada mengakrabkan diri dengan Al-Quran, itu juga dapat membantu kita supaya mempermudah gitu buat menghafal Al-Quran. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran itu bisa diartikan kayak kalau kita ada waktu luang nih, daripada kita main ML atau misalkan scroll TikTok, itu lebih baik kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, sering-sering tilawah, sering-sering baca Al-Quran, atau ya pokoknya sibukkan diri dengan Al-Quran gitu ketika kita punya waktu luang gitu. Semakin kita akrab dengan Al-Quran, pasti semakin mudah juga kita dalam menghafal Al-Quran gitu, karena udah akrab, udah nggak asing, jadi kayak mudah gitu. Ketika kita membaca, kita akan merasa lebih mudah gitu. Selanjutnya yang kedua ada memperbaiki bacaan. Evaluasi bacaan juga sangat penting gitu, kayak mengevaluasi itu kayak kemampuan membaca Al-Quran kita udah sampai mana sih gitu. Kita evaluasi, kita lihat, dan kita pelajari lagi bareng-bareng. Kayak misalkan, aduh aku makharijul hurufnya belum benar nih gitu, harus dibenerin gitu biar menghafal Al-Quran juga lebih mudah gitu. Soalnya memperbaiki bacaan, walaupun bacaan kita belum sempurna, tapi apa salahnya kita untuk mencoba memperbaiki bacaan Al-Quran kita gitu. Walaupun belum sempurna, setidaknya jangan sampai kita menghilangkan atau menambah-nambahkan bacaan Al-Quran itu, karena bacaan kita belum sempurna. Jangan sampai kita menambah-nambahkan kayak harusnya amma yatasaalun, tapi karena kita belum lancar membaca Al-Quran gitu. Kayak jangan sampai kita menghilangkan makharijul huruf hanya karena kita belum memperbaiki bacaan kita itu belum sempurna gitu. Jadi coba diperbaiki dulu sedikit-sedikit, walaupun gak sempurna, tapi setidaknya kita ada usaha, dan siapa tahu karena berusaha memperbaiki juga bacaan Al-Quran kita semakin sempurna gitu. Jadi lebih mudah ketika kita menghafal Al-Quran gitu. Nah, yang ketiga ada sering melakukan murojaah. Buat yang nggak tahu, murojaah itu adalah mengulang-ulang bacaan gitu. Jangan terburu-buru menambah hafalan jika kita tidak mengulangi hafalan yang sebelumnya gitu. Gimana sih murojaah? Emang harus ya murojaah? Kalau menurut aku sih murojaah juga penting, soalnya ketika kita mengingat satu bacaan Al-Quran atau satu ayat Al-Quran, kadang karena kita nggak dimurojaah jadi lupa gitu. Nah, kita ngafalin nih ayat 1-10 surat Yasin, tapi karena kita tidak melakukan murojaah, saat kita ingin menambah hafalan yang baru dari ayat 11-20, nah yang 1-10 ini lupa karena kita nggak murojaah. Kita berusaha menambah, kita berusaha ziyadah, tapi kita lupa murojaah gitu. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, berusahakan imbangi dengan yang namanya murojaah atau mengulangi hafalan gitu. Pasti itu bakal mempermudah juga gitu. Ketika kita mengingat satu ayat Al-Quran, maka semakin mudah ayat tersebut melekat di dalam diri kita atau di dalam ingatan kita gitu. Ketika kita mengulang-ulang bacaan 10 ayat yang telah kita hafalkan, itu juga akan mempermudah bacaan tersebut menempel di ingatan kita gitu. Nah, yang keempat ini ada
memasang atau membuat target hafalan. Selain kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, terus memperbaiki bacaan, terus sering melakukan murojaah, pasang target menghafal Al-Quran juga penting banget nih buat kita, apalagi yang belum terbiasa produktif gitu. Sebelum menghafal Al-Quran, akan sangat bagus jika kita mempunyai target hafalan supaya kita produktif dan terus semangat untuk menghafal Al-Quran. Maksudnya gimana sih pasang target menghafal itu? Semisal nih sehari aku harus menghafal Al-Quran pada jam 3 sore atau misalkan jam 4 sore setelah asar. Aku akan menghafal Al-Quran seharinya sehari 1 kali. Jadi kita maksudnya memasang target hafalan itu misalkan sehari nih di jam 4 sore setelah asar kita akan menghafal Al-Quran gitu. Jadi setiap harinya pada jam 4 sore kita akan menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita nggak males gitu. Kayak misalkan aduh mau ngafalin Al-Quran nih tapi males soalnya kan aku habis ada acara apa aku capek mas harus ngafalin Al-Quran. Nah supaya kita mempunyai jadwal, supaya kita tidak tergantung dengan kegiatan kita sehari-hari, kita punya jadwal, punya target juga akan lebih bagus gitu. Jadi setiap harinya kita punya waktu untuk menghafal gitu. Jadi kita juga nggak terlalu sibuk dan nggak terlalu tergantung juga kalau kita disuruh menghafal nih karena kita nggak punya target. Jadi kayak aduh males nih ngafalinnya, aduh gimana ya cara ngafalinnya gitu. Jadi usahakan punya target gitu. Nah setelah tadi memasang target hafalan, kita juga ada yang kelima, banyak mendengar murotal. Murotal itu apa sih? Jadi murotal itu adalah semacam ayat Al-Quran yang dilantunkan. Kalau misalkan bukan ayat Al-Quran itu bisa dibilang musik gitu ya, tapi kan ini bukan ayat Al-Quran ya. Jadi murotal itu semacam ngaji-ngajian atau orang lagi ngaji gitu kan, banyak kan di YouTube. Nah itu tuh namanya murotal gitu, dalam bentuk audio, dalam bentuk MP3 itu murotal. Sering mendengar murotal, biasanya kita akan lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dalam irama yang merdu dan didengarkan berulang kali. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak seperti lagu deh, aduh ini lagu terngiang-ngiang banget nih karena sering banget lewat FYP TikTok atau Instagram gitu kan. Karena sering lewat, sering kita dengarkan dan itu iramanya merdu, jadi terngiang-ngiang. Semakin kita mendengarkan murotal dengan lantunan yang merdu dan didengarkan berulang kali, jadi saat kita ingin menghafal Al-Quran juga itu akan sangat membantu. Karena aduh surat apa ya kok kayak kenal, aduh oh ini surat An-Naba sering banget aku dengerin nih, jadi gampang gitu. Sama kayak surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kadang ada orang yang gak ngafalin, bahkan anak kecil juga kebanyakan mereka tidak menghafal Al-Ikhlas, tapi karena mereka sering mendengar dan sering terngiang-ngiang gitu. Jadi terngiang-ngiang tuh surat Al-Ikhlas, jadi tanpa menghafal pun mereka bisa hafal gitu. Kita juga bisa tuh dengerin murotal gitu. Seringnya denger murotal dan sering terngiang-ngiang membantu kita mempermudah saat hafalan. Nah, selanjutnya yang keenam ada menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan kita pakai Al-Quran dengan mushaf yang sama, supaya kita tahu dan mudah mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan. Jadi misalkan ini buku saya, buku bahasa Indonesia, dengan sampulnya aja, karena saya menggunakan satu jenis, saya sudah tahu bahwa ini adalah buku bahasa Indonesia gitu. Sama seperti Al-Quran, saat kita menggunakan satu mushaf yang sama, kita akan menjadi lebih mudah mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan gitu, tanpa ketergantungan. Kadang kalau misalkan kita ganti-ganti Al-Quran, itu gak masuk gitu, aduh kok ini Qurannya asing banget gitu, ini bukan Al-Quran yang sering aku baca, jadi mau menghafal pun susah gitu. Kalau kita menggunakan satu jenis Al-Quran, satu jenis mushaf Al-Quran yang sama, itu pasti bakal banget ngebantu kita mempermudah untuk menghafal. Jadi gitu guys, kita harus berusaha menggunakan mushaf Al-Quran yang sama yang sering kita gunakan. Jangan sampai kita ganti-ganti Al-Quran nih, karena kalau ganti-ganti kadang hurufnya pun asing, letak ayatnya pun asing. Jadi kalau misalkan pakai satu mushaf Al-Quran yang sama, insya Allah kita pun menghafal akan menjadi lebih mudah. Nah selanjutnya nih yang ketujuh ada istiqomah. Sebagai penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun. Sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi konsistensi yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang kuat melekat di dalam ingatan kita kecuali diraih dengan konsistensi menghafal Al-Quran gitu. Jadi kita harus istiqomah kalau kita menghafal usahain misalkan
kita setiap hari ini menghafal, harus istiqomah walaupun susah, tapi setiap hari kita ngafalin. Jadi sebagai penghafal Al-Quran, istiqomah itu penting banget. Selain kita bisa menjanjikan diri gitu ya, istilahnya kayak aduh aku harus berusaha istiqomah, walaupun menghafal Al-Quran itu bukan suatu hal yang mudah bagi setiap umat gitu kan. Tapi dengan istiqomah insya Allah semuanya akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya ini yang terakhir, yang ke-8, diamalkan. Setelah saya menyampaikan 7 tips tersebut, saya harap kalian bisa mengamalkan dan menerapkan tips tersebut. Jangan hanya dicatat dan didengarkan, tapi berusaha untuk mengamalkan ayat tersebut. Jangan hanya didengarkan dan dicatat, tapi mari kita sama-sama mengamalkan apa yang telah saya sampaikan gitu. Bukan maksud saya mengajarkan, tapi saya juga hanya ingin membagi tips gitu kan, untuk kita belajar bersama-sama, karena saya pun masih belum sempurna dalam menghafal Al-Quran gitu. Jadi bukan maksud aku mengajarkan, tapi kita ayo kita belajar sama-sama gitu, supaya kita lebih sama-sama mudah dalam menghafal Al-Quran gitu, dengan tips yang saya bawakan tadi. Karena saya juga masih belajar gitu kan. Aku juga mengambil tema ini karena ngerasa aku belum sempurna dalam menghafal Al-Quran, dan aku juga masih bingung gimana sih sebenarnya cara menghafal Al-Quran yang mudah dan bagus gitu, yang buat aku tuh merasa mudah gitu saat menghafal Al-Quran. Dan saya cari-cari, ternyata tips tersebut memang ampuh ketika saya terapkan gitu. Saya sedikit-sedikit memiliki perkembangan dalam menghafal Al-Quran gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bukan maksud saya mengajarkan ya, sekali lagi, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dari yang lebih paham. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna manfaatnya, baik bagi saya pribadi dan yang mendengarkan. Saya tutup saja dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.